Valen. Hmm. Udah? Yuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Suci Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan paliatif dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi atau pemaparan materi dari diskusi dari kelompok 4 tentang penanganan masalah luka pada kanker. Untuk anggota kelompoknya ada Ibnu Riyadin, Ida Dwi Kurniati, Joaninia Juliada, dan saya sendiri Lufi Opti Prastika. Pada jurnal 1 diteliti oleh Dudut Tanjung, Erinur Rahmah, dan Hani Handiani pada tahun 2007. Untuk judulnya, perbedaan efektivitas perawatan luka menggunakan madu dengan metronidazole terhadap tingkat malodor dan jumlah eksudat luka maligna di Rumah Sakit X. Metode penelitiannya menggunakan kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent pretest post-test control group design dan non-equivalent post-test only control group design. Waktu penelitiannya pada Juni 2007, tempat penelitiannya di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Untuk jumlah respondennya ada 12 responden, 6 kelompok intervensi dengan madu, 6 kelompok kontrol dengan metronidazole. Kriteria respondennya luka maligna stadium lanjut, usia respondennya 23-59 tahun, luas lukanya lebih dari sama dengan 4 cm². Instrumennya atau alat ukurnya menggunakan tingkat malodor, numerical rating scale dengan skalanya 0-10, jumlah eksudatnya, perbedaan berat kasa sebelum dan sesudah penggantian balutan menggunakan timbangan digital, akurasi 1 gram. Cara pengumpulan datanya menggunakan dilakukan sebelum intervensi hari ketiga dan hari ke-6 menggunakan NRS. Jumlah eksudatnya dihitung dengan menimbang kasa yang digunakan pada balutan luka. Hasil dan pembahasannya, untuk hasilnya tingkat malodor pada perawatan dengan madu itu lebih efektif dibandingkan dengan metronidazole. Pada kelompok madu, skor malodor itu berkurang dari rata-rata 6,0 sebelum intervensi menjadi 2,1 pada hari ke-6 intervensi. Pada kelompok metronidazole, skor malodor menurun dari 5,6 menjadi 4,6. Pada uji statistik menunjukkan nilai prevalensinya itu kurang dari 0,05, berarti menandakan adanya perbedaan signifikan. Jumlah eksudat itu tidak ada perbedaan signifikan antara madu dan metronidazole. Pada prevalensinya itu lebih dari 0,05. Sedangkan pada kelompok madu, eksudatnya itu meningkat dari 66,6 gram pada hari ketiga menjadi 80,8 gram pada hari ke-6. Pada kelompok metronidazole, eksudatnya meningkat dari 44,5 gram menjadi 51,1 gram. Untuk pembahasannya, perawatan dengan madu itu ternyata lebih efektif untuk menurunkan tingkat malodor, tetapi tidak efektif mengurangi jumlah eksudat dibandingkan metronidazole. Pada jurnal 2, diteliti oleh Rizky Hidayat, Naziah, dan Elni Meyanti pada tahun 2024. Judulnya yaitu analisis asuhan keperawatan luka kanker payudara kiri pada Nyonya N dan Nyonya N dengan penggunaan sadesomer iodin dan kalsium alginat sebagai balutan primer pada pasien paliatif care Rumah Sakit Kanker Darmais. Untuk
Metode penelitiannya menggunakan studi kasus pada 2 pasien kanker payudara yang menjalani perawatan luka menggunakan sildenafil iodin dan kalsium alginate. Waktu penelitiannya itu dari Juli hingga November 2023, tempat penelitiannya di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Untuk jumlah respondennya ada 2, yaitu Nyonya M dan Nyonya N. Kriteria respondennya didiagnosa kanker payudara, luka dengan eksudat aktif, berbau dan berwarna gelap. Kondisinya itu metastasis kanker. Untuk instrumennya, alat ukurnya pengkajian luka menggunakan assessment tool, aplikasi BEDGENS, penilaian eksudat, molodor, dan perubahan granulasi serta epitelisasi. Selanjutnya, untuk cara pengumpulan data pada jurnal kedua yaitu menggunakan Opsonwood. Selanjutnya nanti didokumentasi perubahan luka setelah diaplikasi iodisium alginate setiap per 3 hari. Hasilnya, dari hasil pada respondennya M ini, perubahan lukanya itu menunjukkan penurunan molodor itu menjadi minimal. Jumlah eksudatnya menurun, tetapi tetap ada jaringan nekrotik akibat metastasis tersebut. Terus lukanya itu berada dalam fase proliferasi dengan perbaikan epitelisasi kurang dari 25%. Terus hasil pada Nyonya N-nya ini, luka stadium lanjut stage 4 menunjukkan perbaikan eksudat dari banyak menjadi sedang dengan pengurangan bau. Granulasinya itu granulasi lukanya itu tetap rendah, dipengaruhi oleh kondisi penyakit kronis dan nutrisi yang kurang baik. Pembahasannya, sildenafil iodin ini ternyata efektif sebagai antimikroba dan penghancur biofilm, sedangkan pada kalsium alginate ini membantu penyerapan eksudat berlebih. Jadi keduanya ini mendukung penyembuhan pada luka kanker payudara, tetapi meskipun perjalanan penyakit kronis dan metastasi ini menjadi penghambat utama. Untuk pendekatan moist wound healing ini memberikan hasil yang lebih baik dalam kontrol bau dan eksudat dibandingkan metode tradisional pada balutan kasar. Pada jurnal 3 diteliti oleh Kemala Rita Wahidi pada tahun 2018 untuk judulnya Efektivitas Perawatan Molodor Luka Kanker menggunakan formula topikal inovatif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien kanker payudara. Metode penelitiannya menggunakan rancangan studi intervensi berupa penelitian eksperimental terencana dalam bentuk uji klinis acak terkontrol atau randomized control trial dengan desain parallel group tanpa matching atau kelompok independen oleh Harun dan kawan-kawan 2008. Jadi pada penelitian ini, perlakuan dan perawatan pada kedua kelompok dilakukan sama, terkecuali terhadap obat atau tindakan yang diteliti. Analisis yang digunakan pada desain ini adalah uji X kuadrat untuk variabel yang berskor minimal dan uji T untuk variabel berskor numerik. Untuk mengurangi bias hasil penelitian, selain melakukan randomisasi, peneliti juga melakukan ketersamaran atau masking dengan membuat kemasan, warna, bentuk, dan konsistensi kedua jenis formula yang akan diuji sama. Sehingga pelaku rawat, penilai atau petugas laboratorium maupun subjek tidak dapat membedakan kedua jenis formula topikal yang akan diuji atau double masking. Untuk waktu penelitiannya, lama penelitian 1 tahun 10 bulan, terdiri dari penelitian pendahuluan, preliminary study, untuk uji coba instrumen yang dilaksanakan selama 6 bulan pada bulan Juni sampai Desember 2011. Pengambilan data dilaksanakan selama 16 bulan dimulai pada tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013. Untuk tempat penelitiannya dilaksanakan di instalasi rawat jalan Poliklinik Perawatan Luka Stoma
dan kontinensia di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jumlah respondennya, penelitian melibatkan 90 pasien dengan luka kanker payudara yang dirawat di Poliklinik Perawatan Luka Rumah Sakit Kanker Darmais periode Februari 2012 sampai Juni 2013. Kriteria respondennya ada kriteria inklusi sampel penelitian antara lain pasien telah didiagnosis kanker payudara stadium 3 atau 4 yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi, menjalani perawatan di Poliklinik Perawatan Luka dan stoma di instalasi rawat jalan rumah sakit. Keadaan umum baik atau kesadaran komposmentis kooperatif dengan skor penilaian performance status ECOG atau Eastern Cooperative Oncology Group 0-3 pada usia lebih dari sama dengan 20 tahun mempunyai luka terbuka pada payudara malignant fungering wound dengan ukuran diameter luka antara lebih dari 5-25 cm. Belum pernah mendapatkan perawatan luka menggunakan formula topikal, tidak sedang menjalani kemoterapi, radiasi atau operasi pada 2 minggu terakhir, dan bersedia menjadi subjek penelitian. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah pasien dengan kanker payudara akan tetapi menderita penyakit infeksi lain atau menderita komplikasi lain selain limfedema. Sedangkan pada kriteria dropout, jika subjek telah masuk kriteria inklusi tetapi dalam perjalanan waktu penelitian, subjek tidak datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mengundurkan diri, keadaan umum subjek memburuk atau meninggal dunia sebelum waktu observasi penelitian selesai. Untuk instrumen penelitiannya digunakan berupa penelitian eksperimental terencana dalam bentuk uji klinis acak terkontrol atau randomized control trial dengan desain paralel grup tanpa patching atau kelompok independen. Untuk cara pengumpulan datanya, analisis yang digunakan pada desain ini adalah uji X kuadrat untuk variabel yang berskor nominal dan uji T untuk variabel skor numerik. Untuk mengurangi bias hasil penelitian, selain melakukan randomisasi, penelitian juga melakukan ketersamaran atau masking dengan membuat kemasan, bentuk, dan konsistensi kedua jenis formula yang akan diuji sama. Sehingga pelaku rawat menilai petugas laboratorium tidak dapat membedakan kedua jenis formula topikal yang akan diuji. Untuk pembahasan pada penelitian ini didapatkan penurunan skor rata-rata persepsi malodor oleh perawat dan penurunan skor rata-rata persepsi malodor oleh keluarga. Variabel persepsi malodor oleh perawat dan persepsi malodor oleh keluarga dipengaruhi oleh karakteristik demografi, stadium kanker payudara, dan karakteristik luka kanker. Untuk prevalensinya kurang dari 0,5. Penurunan skor malodor berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup pasien dengan luka kanker payudara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan formula topikal inovasi pada perawatan luka kanker payudara mampu menurunkan skor persepsi malodor oleh perawat dan oleh keluarga lebih besar daripada penggunaan formula topikal standar. Pada jurnal 4, peneliti oleh Echita Recestina Ningsih Pungki Bulawardana dan Tommy Lesmana pada tahun 2019. Untuk judul abdominal skin metastasis judulnya Abdominal Skin Metastasis in Endometrial Cancer. Metode penelitiannya laporan kasus. Waktu penelitiannya pada Januari 2015 hingga Januari 2020. Tempat penelitiannya di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jumlah respondennya ada 2 pasien dengan kanker endometrium yang mengalami metastasis di bekas luka operasi. Untuk kriteria respondennya, pasien kanker endometrium stadium awal atau stadium 1 Vigo, metastasis di area bekas operasi atau laparotomi. Untuk instrumennya, menggunakan pemeriksaan histopatologi imaging menggunakan MRI and CT scan, vein needle aspiration biopsi. Untuk cara pengumpulan datanya, observasi langsung kasus pasien, pengumpulan data klinis dari rekam medis, hasil imaging, dan FNAB, pemantauan.
Isi hasil dan pembahasan pada jurnal 4 pada kasus 1, seorang pasien 43 tahun dengan kanker endometrium grade 2 mengalami metastasis di luka operasi setelah menjalani histerektomi radikal dan limfoadenektomi selektif. Pasien dirawat menggunakan radioterapi eksternal sebanyak 25 kali, tetapi meninggal pada April 2018 akibat kondisi penyakit yang semakin parah. Untuk kasus 2-nya, pasien 52 tahun dengan riwayat operasi total abdominal histerektomi dan bisalopingooprektomi pada tahun 2013 mengembangkan massa metastasis di dinding abdomen. Pada pasien dirawat dengan radioterapi eksternal dan mengalami pengurangan ukuran massa tumor, tetapi memerlukan pemantauan lanjutan. Untuk pembahasan pada jurnal 4, metastasis di bekas luka operasi kanker endometrium adalah kejadian langka, terutama pada stadium awal. Pada penyebaran dapat terjadi melalui hematogen, limfatik, atau pelepasan sel tumor selama operasi. Faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan metastasis termasuk usia, penggunaan estrogen, obesitas, dan diabetes mellitus. Manajemen optimalnya itu mencakup reseksi massa, diikuti dengan radioterapi untuk mengurangi resiko rekurensi. Itu untuk jurnal 1 dan 2-nya. Jurnal 3 dan 4. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.